Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Bersuka cita pada pagi hari ini? Wah, kok loyal sekali. Bersuka cita pada pagi hari ini? Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji meninggikan nama Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang padamu Tuhan. Kami rindu untuk datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya mata dan pikiran hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Siapkan hati kami, mulai dari awal, pertengahan, bahkan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu itu Tuhan, masuk dalam hati kami Tuhan. Mengubah hidup kami, supaya kami lebih dekat kepadamu, lebih sempurna kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tutup atmosfer kita ini dengan kuasa darah-Mu. Malaikat-Mu mengitari menjaga Tuhan. Pimpin setiap langkah anak-anak-Mu Tuhan, yang menuju ke sini serta hingga tiba dengan selamat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Kebaikan Tuhan sungguh nyata dan menyertai kita sepanjang kehidupan ini. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dan lelah, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku, panjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Yes. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan ku cintakan Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu hidupku. Panjang hidupku Kau setia. Panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan
Panjang hidupku Tuhan, Panjang hidupku Kau setia. panjang hidupku Tuhan. Panjang hidupku Kau sayang. Ini pengakuan kami Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan panjang hidupku, Panjang hidupku Kau setia. Oh yeah, berserah Panjang bagi Tuhan. hidupku Kau sayang. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan ku nyanyi, oh, Ku nyanyi kebaikan-Mu. Tuhan. Sekali lagi ku nyanyi, Ku nyanyi kebaikan-Mu. Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa, Kebaikan-Mu nyata. kami menyembah-Mu, kami sembah. Buat segala kebaikan-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Ya, haleluya, haleluya, kami sembah, kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus, Kebaikan-Mu kami sembah Engkau Tuhan. sungguh nyata. Ini pengakuan kami Bapa, Kami sebab Kau baik dalam hidupan kami Yesus. kami naikkan pujian. Panjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi Katakan dengan lembut, kebaikan-Mu, panjang hidup kita, Tuhan. Tuhan sangat baik. Panjang hidupku Kau setia. Amin. Dia setia dan benar. Panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, oh, ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Panjang hidupku, panjang hidupku Kau setia. oh Tuhan. Panjang hidupku Kau sayang. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi. Kebaikan-Mu, sekali lagi katakan, ku nyanyi Tuhan. ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dahsyat kebaikan Tuhan. Dahsyat kebaikan Tuhan. Rasakan kasih-Nya seperti sungai dalam kehidupan kita. Haleluya. Hey. Kasih Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Pelukis Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan. Kami rindukan
Katakan, dialah pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia yang milik kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bersama, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Lebih sorga, Datanglah dan bersasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Lebih sorga. Yes. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Katakan kita rindu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi. Datanglah dan bersasa. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Lebih sorga. Haleluya. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan. Rasakan kasih Tuhan mengalir seperti sungai di hati kita. Katakan kasih sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatnya ya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku.
seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di Kasihnya hatiku. seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai di hatiku. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sukacita Tuhan turun ke atas kita semua. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan sebuah lagu. Betapa besar kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, Amin. menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus. Kasih Yesus Saya undang jemaat bagi berdiri semua. dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa
kita untuk berdoa kepada Tuhan. seperti sungai yang tak pernah Amin. berhenti. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa Sekali lagi katakan kasih Yesus. kasih Yesus mengalir dalamku, seperti Sungai yang tak pernah kering. kasih Yesus membeban Saya serahkan kepada hambanya. dalam kasih-Mu ku merasakan Kasih Yesus. kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih buat hari Minggu yang indah yang boleh kami rasakan dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kami Tuhan ada anak-anak generasi gereja lokal kami. Kami berdoa Tuhan mengarahkan tangan kami kepada anak-anak generasi gereja kami Bapa. 5 tahun, 10 tahun bahkan bertahun-tahun ke depan mereka akan dipakai Tuhan. Dahsyat dan luar biasa bagi bangsa, bagi pelayanan, bagi gereja lokal di tempat ini. Aku berdoa Bapa berkati kepintaran, kecerdasan, hikmat dan urapan Tuhan turun bagi anak-anak kami Bapa. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya kepintaran, kecerdasan, kuasa Allah. Bahkan Tuhan tubuh mereka diberkati dengan kesehatan. Segala sakit penyakit, kutuk keturunan leluhur, perkataan kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak bekas bahkan Tuhan hilang dalam hidup mereka. Karena darah Yesus sudah membayar mereka di kayu salib. Sehingga mereka tidak hidup dalam kutuk tapi di dalam berkat anugerah Tuhan. Berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang terlibat baik sekolah minggu remaja. Kami berdoa Tuhan urapi hamba-hambamu. Setiap firman yang keluar dari bibir mereka Tuhan. Dari perkataan mereka tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi membuahkan kebenaran dalam hidup mereka. Berkati kami semua Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan guru-guru sekolah minggu mengarahkan anak-anak. Bapak Ibu yang ada putra putri yang belum bergabung sekolah minggu. Arahkan ke sekolah minggu ya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semangat kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya dan yakin kabarnya sehat dan luar biasa. Selamat datang lagi, selamat memasuki tahun 2023 di bulan April. Ini adalah ibadah kita di bulan April, di minggu pertama. Saudara, tema kita hari ini adalah, dalam bulan ini adalah The Power of Love God. Kuasa dari kasih Allah. Ya. Kuasa dari kasih Allah. Ini tema yang akan kita pelajari selama bulan April. Dan saya sangat diberkati saudara dengan persiapan-persiapan dan bacaan-bacaan Alkitab. Saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biasanya orang di sana di luar gereja kita melihat kenapa orang yang gak percaya diberkati. Lah aku ini orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Kok tidak sama rezekinya dengan mereka? Saudara, saya mau katakan berkat di dalam Tuhan sama berkat yang di luar Tuhan itu beda. Amin. Ya. Sekalipun saudara kasih Tuhan ada, kita melihat wah mereka hidupnya begini-begini kok hidupnya mereka kok tetap mau diberkati. Mazmur bilang jangan iri terhadap berkat orang fasik. Ya. Maka itu saudara kasih Tuhan bedanya adalah susah dan senang, damai sejahtera tetap ada dalam hidup kita. Suka dan duka, kecil dan besar. Saudara, kita tetap punya jaminan kebahagiaan, jaminan keselamatan. Kita tetap punya payung berkat Tuhan, itulah yang membedakannya. Itulah yang membedakannya saudara. Ya. Maka itu saudara, hari ini kita belajar.
Karena Allah begitu mengasihi kita, Dia mencurahkan kasih karunia-Nya yang besar buat kita. Supaya apa saudara? Kita ini tidak binasa, tapi kita punya hidup yang kekal. Amin saudara. Nah, kuasa kasih Allah yang saya mau share buat kita, saya memperdalam makna kata kasih Allah, memperdalam makna kasih Allah yang terdapat dalam ucapan doa Petrus. Ya, surat Petrus kepada jemaat, saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Petrus 5, di dalam ayat yang ke-10 dan 11. Kita bisa lihat ayatnya, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5, di dalam ayat yang ke-10 sampai 11. Firman Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan, dan Allah sumber segala kasih karunia. Katakan itu, Allah itu sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan apa? 1, melengkapi. 2, meneguhkan. 3, menguatkan. 4, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita sekian lama, Dialah yang mempunyai kuasaan sampai selama-lamanya. Saudara, saya tidak mau panjang-panjang lebar, saya tidak bahas yang banyak, tapi saya hanya fokus di ayat ini. Saudara. Ini ayat kekuatannya saya ketika saya merenung, benar Tuhan. Kalau kita bandingkan berkat kita dengan orang fasik, kita kecewa terus. Orang hidup dalam kegelapan, orang hidupnya begini. Kok mereka lebih diberkati, kenapa kita di jalan Tuhan kayak begini? Saudara, ada firman Allah berkata, suatu saat gandum dan ilalang akan dibedakan. Yang mana buah yang baik, yang mana buah yang tidak baik akan dibuang. Buah yang baik akan terus bertumbuh. Saudara, mau hidup dalam gandum atau dalam ilalang? Saya lebih baik hidup di dalam gandum atau kasih karunia Allah. Karena apa? Saya tidak mau lihat berkat orang fasik. Saya mau lihat Tuhan. Dia yang menjadikan kita, apa saudara, kasih Tuhan diselamatkan. Karena apa dikatakan? Dia adalah sumber segala kasih karunia. Katakan amin saudara. Amin. Jadi penulis Rasul Paulus mengarahkan semua pembaca Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 5 ini. Hei, lihat, Allah itu sumbernya. Jangan lihat yang lain. Allah itu sumber jawaban. Allah sumber kasih karunia. Jangan lihat yang lain. Karena apa saudara? Dikatakan Dia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi kita diarahkan lihat terus sumbernya. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ada dongeng. Ya, ketika dongeng ini dongeng orang yang dibuat bukan dari dasar Alkitab. Tapi dongeng ini dongeng sekolah minggu yang dulu pernah dicerita, tapi saudara kita nggak lihat dongengnya. Ini ilustrasinya. Dia pegang saudara kasih Tuhan bintang. Ya. Bintang itu saudara kasih Tuhan dan malaikat itu berkata, kamu mau apa? Jabatan, ting jabatan. Anak kamu mau apa? Yang kedua, saya mau kekayaan, ting kekayaan. Yang satu bilang, anak mau apa? Saya tidak mau kekayaan, saya tidak mau juga jabatan. Saya mau bintangnya. Nah, saudara, dalam hidup ini kalau kita lihat kekayaan gak habis-habis. Tapi kita mau lihat sumbernya. Katakan amin saudara. Sumber segala kasih karunia itu hanya pada Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, Dia memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Saudara ya. Kemuliaan yang kekal. Ada 3 tujuan kasih karunia dalam konteks 1 Petrus 5 ayat 10. Nah ini saudara. Jadi dalam perpasal itu, kalau kita pelajari cara menafsir Alkitab, dalam perpasal itu kata kasih karunia sesuaikan dengan konteksnya. Jangan semua dipukul rata. Kalau 1 Petrus pasal 5 ayat 10-11 saya dapatkan ada 3 tujuan. Ya, kasih karunia dalam konteks 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 ini. 3 tujuannya, yang pertama adalah apa sih gunanya kasih karunia itu? Kasih karunia itu gunanya adalah yang pertama. Kasih karunia Allah akan menguatkan kita di saat kita berada dalam kelemahan. Amin. Justru dalam kelemahan kasih karunia itu kita rasakan. Kenapa tiba-tiba saya dapat kekuatan? Justru di dalam kelemahan ada kata-kata hikmat,
ada bisikan Roh Kudus, kita bisa mampu melakukan padahal kita dalam kondisi yang lemah. Bisa terjadi saudara? Bisa terjadi. Saya mau katakan saudara, kuasa doa terlihat bukan saat saudara kasih Tuhan, saat itu saudara kasih Tuhan sedang menanti-nanti, tidak. Tidak hanya itu saja, bukan saat hanya kadang menanti. Bukan hanya sekedar saat kita tiba-tiba minta ada, tidak. Tetapi saudara, kuasa doa itu terjadi, kuasa kasih terjadi saat spontanitas itu muncul dalam hidup kita. Dia spontanitas sifatnya saudara. Jadi ketika orang saudara kasih Tuhan hidup dalam dosa, di tengah-tengah sakit penyakit, dia ingat Tuhan dan dia berdoa, spontanitas kuasa doa itu terjadi. Nah itu bisa jadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan punya cara yang sangat kreatif. Saudara, biasanya di dalam kelemahan ada yang namanya putus asa. Ada yang namanya mundur. Ada yang namanya stres. Maka daripada itu saudara, kalau kita lagi lemah, lagi butuh jawaban, lagi saudara kasih Tuhan ingin sebuah harapan yang besar, jangan lari ke lain, larilah kepada Allah. Karena kasih karunia turun saat kita ada dalam kelemahan. Seorang bapak, saudara kasih Tuhan, frustasi atas keadaannya. Sakit, lemah tubuh. Saudara, dia hanya bisa berdoa. Tapi saat betul-betul lemah, dia berdoa terus. Dia tidak putus-putus berdoa. Tiba-tiba saudara kasih Tuhan, dia merasakan ada mujizat kesembuhan. Itu terjadi hari-hari ini. Dan dia mampu berjalan. Itu karena kasih karunia Allah yang ada di dalam kelemahan hidup kita. Nah saudara, firman Allah berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam apa saudara? Dalam apa? Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus ketika dia melihat saudara kasih Tuhan tingkat surga. Ketika dia saudara kasih Tuhan melihat luar biasanya saudara kasih Tuhan dan dia menjadi lemah. Saudara, ayat firman Allah berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, saat tidak mampu, berserah kepada Tuhan. Saat tak ada jalan keluar, berserah kepada Dia. Justru dalam keadaan yang lemah, kasih karunia turun. Jadi itu tujuannya kasih karunia, menopang kita di saat kita ada di dalam kelemahan. Ya. Firman Allah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Ia membaringkan aku di padang rumput yang tenang. Nah, saudara kasih Tuhan. Dan Ia menopang saudara kasih Tuhan hidup kita. Jadi saudara, Allah itu betul-betul kasih karunia-Nya besar dalam hidup kita. Jangan frustasi dalam kelemahan, tapi bangkitlah dalam kelemahan. Karena saudara kasih Tuhan ada kasih karunia yang Allah sediakan bagi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Yang kedua saudara kasih Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Allah kita dapat melawan kuasa iblis. Ya saudara, hanya oleh kasih karunia Allah kita bisa dapat melawan kuasa iblis. Jadi yang membedakan saudara kasih Tuhan kita dengan orang dunia adalah kita punya kuasa untuk melawan iblis. Ya, amin saudara. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Petrus tadi pasal 5. 1 Petrus pasal 5. Di dalam ayat ke-8. Firman Allah saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lalu dilanjutkan ayat 10 yang kita baca tadi, dan Allah sumber kasih karunia yang telah menggugah kamu dalam Kristus. Jadi saudara, yang kedua poinnya adalah hanya oleh kasih karunia kita bisa kuat mampu melawan iblis. Amin saudara. Ya. Hanya oleh kasih karunia kita mampu dan kuat bisa melawan si jahat kuasa iblis itu.
Maka lawan dia dengan apa saudara? Firman Allah berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, lawan dia dengan iman yang teguh. Efesus 5 ayat 20-21 berkata, hari-hari ini adalah jahat. Hendaklah engkau hidupmu arif karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, benarkah saudara katakan hari-hari ini adalah jahat? Hari-hari ini bisa dikatakan jahat karena iblis selalu mencari celah di mana kita bisa jatuh, di mana pikiran manusia kita bisa terpalingkan dari kebenaran kepada dosa. Tapi orang yang hidup oleh kasih karunia akan mampu melawannya, ya, akan bisa melepaskannya. Yusuf, saudara kasih Tuhan, diperhadapkan dengan istri Potifar. Di hadapannya dia. Ruangan saudara kasih Tuhan tidak banyak orang. Ya, kalau bisa ada celah karena sudah satu ruangan. Tapi Yusuf katakan dia meninggalkan jubahnya dan dia berlari. Nah, saudara kasih Tuhan, saya belajar di sini adalah kalau orang yang hidupnya di bawah kasih karunia, dia akan mampu melawan segala godaan, tipu muslihat iblis. Amin. Amin kompi. Amin bapak-bapak. Amin. Saya juga bapak-bapak, amin juga nih, ya kan? Karena apa? Godaan banyak ke pria, Bu. Pria itu biasa selentingannya tuh, ngeri sekali, ya. Makanya dia harus shifting, pengalihan pikiran. Kalau pikirannya terus ke sana, jatuh saudara. Maka bapak-bapak harus hidup dalam kasih karunia. Supaya mampu melawan godaan iblis. 1 Titus 5 ayat yang ke-9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang yakin percaya bahwa dia dilindungi oleh Tuhan, oleh kuasa Allah iblis hancur, saudara. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu hendaklah kita hidup di dalam kasih karunia, berjalan dalam kasih karunia. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang ketiga, tujuan kasih karunia adalah dipanggil kepada kemuliaannya yang kekal. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi tujuan kasih karunia yang ketiga, dia memanggil kita kepada kemuliaannya. Saudara, semua orang itu dipilih dari semula untuk percaya kepada Yesus. Tidak setengah-setengah, semua saudara. Lalu saudara kasih Tuhan, mereka dipanggil. Yang kedua, setelah mereka dipanggil, mereka dibenarkan. Ada kata dikaio dalam bahasa Yunani, yaitu dibenarkannya. Kita datang kepada guru sudah salah. Kita datang kepada guru sudah nilai jelek. Guru kasihan, nilaimu begini-begini terus. Sudahlah, karena aku kasihan sama kamu supaya kamu naik kelas, tapi kamu harus belajar. Saya kasih saja 6. Saya benarkan saja semua ini supaya kamu bisa naik. Itulah kita dengan Tuhan. Mau datang bagaimana kepada Tuhan, ya kita memang makhluk dosa, saudara. Tapi kita ini dibenarkannya. Ya, supaya apa saudara? Kita menerima kehidupan yang tidak binasa. Kita menerima surga yang kekal. Nah saudara, siapa saya dan saudara? Kita bukan orang yang baik-baik asalnya. Asalnya mungkin saudara kasih orang yang tidak benar. Orang yang tinggal dalam kegelapan. Tapi sekarang Tuhan ubahkan menjadi pria yang baik, pria yang bijaksana, wanita yang bijak. Itu kasih karunia, saudara. Karena apa? Karena sudah melalui dipanggil, yang kedua dibenarkan, kemudian dibawa kepada kemuliaannya Tuhan. Kalau enggak lewat pembenaran, dosa terus kita. Maka saudara kasih Tuhan, yang berkuasa mengampuni dosa bukan persembahan. Yang berkuasa mengampuni dosa bukan seperti yang dikatakan Roma Katolik mempersembahkan surat pengampunan dosa. Enggak. Yang bisa mengampuni dosa hanyalah ketika Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kita minta ampun kepada dia. Dia yang berkuasa mengampuni dosa kita. Ya saudara, amin saudara. Ya, saya saat ini sudah menjadi hamba Tuhan. Sudah melayani di gereja GUP. Tapi dulu saudara, hidup hancur. Hidup dulu saudara kasih Tuhan tidak dalam kebenaran tapi dalam kegelapan. Saudara dulu waktu muda, waktu remaja, itu kita waktu SMP gitu ya.
Kita sukanya itu gosip-gosip. Ya, gosip di depan orang kurang berani. Ya sudah, kita gosip di radio saja. Nah, di Sampit itu ada namanya Radio Mentaya FM. Wah, Radio Mentaya FM ini luar biasa, saudara ya. Jadi kalau saudara kasih Tuhan kita mau salam-salam, biasanya penyiar bilang, kepada Lydia salam dari Tommy. Pokoknya itu radio mana-mana, pokoknya sampai sungai-sungai, sampai ke dalam kedengaran saudara. Itu beli kertasnya di stasiun radio itu hanya Rp250. Itu sekitar ada 20 huruf. Paling mahal itu 500, sekitar 20. Paling saya beli antara 10 sampai 20 huruf. Hanya kata apa? Salam-salaman lewat radio. Ya, kita beli ke stasiun radio, ambil tuh kertas, kita tulis. Salam buat ini nih. Nah, saudara supaya lebih asik di radio, tulis nama bapaknya. Jadi penyiar radio bilang, salam dari kepada Lydia, contohnya kepada Lydia dari Tommy, kepada Lydia yang mempunyai bapak ini, namanya ini, oh saudara kasih Tuhan. Jadi heboh itu di kampung kalau kita seperti itu. Tapi saudara sampai di Makassar, sampai sudah sekolah Alkitab, Tuhan ubah jadi pembicara. Adalah kasih karunia saudara. Dari tukang gosip, sekarang penyampai firman. Dari tukang gosip, sekarang pengajar. Wah biasa, Tuhan terima kasih buat perubahan ini. Ya. Dulunya suka gosip, suka nyampaikan hal-hal yang tidak baik. Dia pakai kalau kasih cari siaran komunikasi radio dengan segala macam bahasa saya. Hanya memuaskan pendengaran telinga. Tapi Tuhan tidak mau saya hidup gelap. Tapi Tuhan ubahkan hidup saya. Puji Tuhan. Nah kalau saudara dulu, saudara mungkin pemabuk, hancur hidupmu. Orang yang gak layak pakai. Orang yang hilang tujuan. Tapi saudara dipanggil dan dipilih dan dibenarkan kepada kemuliaannya. Itu adalah hasil karya apa? Hasil karya kasih karunia. Ya. Kalau kita rewind dulu kehidupan lama, aduh banyaknya wanita mungkin sakit hati gara-gara hidup saya. Aduh kalau rewind saya, banyaknya orang kecewa dan hancur gara-gara hidup saya. Tetapi saudara kasih Tuhan sekarang dipulihkan Tuhan. Oh jadi hamba Tuhan bisa menyampaikan firman. Ini bukan karena siapa-siapa, tapi ini bukanlah kasih karunia. Saudara ya. Nah hari-hari ini yuk kita lihat diri kita. Kalau saya bisa duduk dengan ibadah dan melayani Tuhan. Saya bisa WR, saya bisa segala. Berkat pelayanan yang dilakukan. Bukankah karena kerjanya kasih karunia? Ya. Wah dulu rumah tanggaku berantakan Pak. Rumah kayak kapal pecah, pangpung. Keluar kata-kata binatang. Sekarang suami istri bisa damai. Sepiring nasi walaupun tahu dan tempe bisa bahagia. Itu karena apa? Karena kasih karunia. Ya. Nah saudara kasih Tuhan, inilah indahnya, enaknya di dalam Tuhan. Yang tidak bisa kita nikmati di luar sana. Ya. Apalagi kalau saudara kasih Tuhan melihat anak-anak kita ketika didoakan, mereka berprestasi. Ya, mereka diubahkan. Itu adalah produk surgawi yang luar biasa. Hasil dari mana? Hasil dari kasih karunia. Nah, saudara hari ini 3 hal. Jadi tujuan kasih karunia adalah, saudara ingat, yang pertama tadi, saudara kasih Tuhan, kasih karunia adalah menguatkan kita di saat kita lemah. Yang kedua, kasih karunia itu saudara kasih Tuhan membuat kita kuat dalam melawan iblis. Yang ketiga, kasih karunia memanggil kita di dalam kemuliaannya. Nah, maka ayat itu lanjut lagi. Kalau kita baca ayat itu ada lagi ayatnya. Firman Allah saya ulang. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Saudara kasih Tuhan. Ya. Dan Allah yang telah memanggil kamu dalam Kristus daripada kemuliaannya. Maka dia juga yang akan. Nah ini dia. Kita masuk kepada apa sih pekerjaan kasih karunia itu? Yang pertama tadi saya bahas tujuan kasih karunia ada 3. Nah sekarang adalah pekerjaan kasih karunia itu melakukan apa? Fungsi apa kasih karunia itu? Ayat ini membukakan kepada kita. Maka dia akan yang pertama melengkapi kita. Kemudian dia meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Nah kita dapat lagi. Kita masuk lagi pada selanjutnya adalah yang pertama, fungsi pekerjaan kasih karunia adalah dia melengkapi kita. Sama-sama katakan melengkapi.
Yes, amin. Dia melengkapi hidup kita, saudara. Makanya saudara Hilton, hidup diberkati, hidup kaya, kemana-mana jalan dengan kemewahan, tapi tanpa Tuhan tidak lengkap. Setuju katakan amin, saudara. Pria tanpa wanita, contohnya begitu, tidak lengkap. Maka Tuhan bilang, tidak baik Adam seorang diri. Aku sediakan penolong yaitu yang sepadan, yaitu Hawa. Sama kita, hidup di dunia tanpa Tuhan tidak lengkap. Maka kita harus diperlengkapi dengan kasih karunia. Ya, kata melengkapi di sini saudara kasih Tuhan berarti, kata melengkapi itu berarti memulihkan sampai mencapai kesempurnaan. Jadi kata melengkapi artinya mencapai kepada sebuah kesempurnaan. Maka daripada itu saudara kasih Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan keselamatan, kita harus menjadi pelayan-pelayan kasih karunia bagi orang lain juga. Ya, jadi kasih karunia buat saya adalah yang pertama berfungsi sebagai melengkapi hidup kita. Ya, nah pelayanan kasih karunia ini akan memimpin orang sampai kepada kebenaran, sampai kepada kasih karunia Allah yang nyata. Saudara, kalau hari-hari ini ada kita duduk di gereja, kita sedang saudara kasih Tuhan dibimbing dalam sebuah perak, bahkan kita sedang mulai diajar, ada namanya konseling pernikahan, ada namanya katekisasi. Apa fungsinya itu? Itu adalah untuk memperlengkapi iman kita, supaya kita bertumbuh dewasa. Ya saudara, firman Allah berkata, Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah saudara, lengkapi diri kita dengan apa? Menjadi pelayan kasih karunia bagi orang lain. Jangan keselamatan kita terima sendiri, tapi kita mau bagikan keselamatan bagi orang lain juga. Menjadi apa? Kita mau menjadi sebagai sarana perlengkapan Tuhan. Ya, kasih karunia itu melengkapi hidup kita, saudara. Maka daripada itu, saudara kasih Tuhan, bukan hanya kita penikmat, tapi jadilah saudara yang melengkapi orang-orang lain di luar sana, supaya mereka juga saudara kasih Tuhan memimpin orang ke jalan yang benar, dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saya hamba Tuhan, saya pelayan, tapi saya tidak mau saudara kasih Tuhan, hidup saya berjalan dengan angkapan saya sendiri. Saya harus dilengkapi. Saya harus dilengkapi. Siapa yang melengkapi saya? Bapak Gembala. Dia memperlengkapi saya. Saudara, engkau jemaat, sekian tahun beribadah. Engkau tidak boleh saudara kasih Tuhan tidak hidup dalam kasih karunia. Engkau harus hidup dengan kasih karunia. Kasih karunia yang seperti apa? Kasih karunia yang bertujuan, yang berfungsi, yang mengerjakan perlengkapan dalam tubuh rohanimu. Siapa yang melengkapi kita jemaat? Gembala, ibu gembala, hamba Tuhan, mentor, fasilitator, saling memperlengkapi. Saya diperlengkapi sampai jadi hamba Tuhan. Wah saudara kasih Tuhan, pembentukannya luar biasa saudara. Ya. Pembentukan saya luar biasa. Untuk belajar tunduk sama pemimpin. Untuk belajar melihat saudara kasih Tuhan gaya hidup orang yang berdoa. Saya dilengkapi. Nah kalau saya begini, saudara bisa melayani ini karena saya belajar. Saya mau tunduk dengan, saya mau belajar saling melengkapi. Amin. Ya, menjadi suami yang baik, saya belajar dengan seorang hamba Tuhan. Keluarganya luar biasa. Anak-anaknya sukses. Saya belajar untuk dilengkapi. Saya minta dimentor. Ketika saya dimentor, saya ikuti cara hidup yang baik. Saya bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik. Saudara mau kita saling melengkapi, amin. Yang mau lambaikan tangan bersama dengan saya, amin. Haleluya ya. Tapi orang yang gak mau dilengkapi, susah nerima masukan. Susah nerima kritik. Susah nerima nasihat. Berarti dia sedang menggeser-geser kasih karunia Allah dalam hidupnya. Ya. Nah saudara kasih Tuhan. Saya sampai cara berkhotbah, saya minta dilengkapi Tuhan. Tuhan utus seorang pembicara yang buat saya ini figurnya luar biasa. Cara ngomongnya, cara nafsirnya, saya pelajari dari hidupnya. Saya pelajari cara khotbahnya. Dan saya merasa lewat hidupnya saya dilengkapi. Nah banyak orang, saudara ketika kedapatan melakukan suatu pelanggaran, dia tolak.
Tak saudara kasih Tuhan. Dia lepaskan itu. Tapi saudara, firman Allah berkata, kamu yang rohani harus pandai dalam membimbing. Ya, artinya apa? Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh apa? Roh yang lemah lembut. Ya, tidak keras, tidak seperti gayanya sebagai seorang bos, tidak. Tapi memimpin dalam roh yang lemah lembut. Sambil engkau yang mengajar, engkau harus jaga dirimu sendiri. Jangan sampai engkau yang mengajar, engkau yang KO gara-gara perbuatanmu. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, di ayat ini saudara kasih Tuhan sampai sekarang jadi pembicara. Jangan pintar ngomong doang, ngomong di mimbar bagus. Tapi tidak jaga diri, kena pencobaan. Kena pencobaan saudara. Makanya perbaiki dulu hidupmu, barulah engkau ada dalam mimbar ini. Hidupmu dipulihkan dulu dalam hal dilengkapi dulu, barulah engkau melayani Tuhan. Kuasa Tuhan dinamis bekerja terus menerus. Tapi kalau hidupmu udah enggak benar, ditegur dengan pelanggaran apa, engkau menolak, responnya negatif, engkau enggak bisa mengajak orang lain. Kalau engkau sendiri menolak untuk dilengkapi. Nah, firman Tuhan selanjutnya saudara. Kekristenan adalah merubah hidup yang rusak dibetulkan. Yang berdosa diampuni. Dan apa saudara, hidup dalam kenajisan diubah menjadi benar. Nah saudara, susahnya orang dapat jiwa, sudah berdosa, sudah hancur hidupnya, baru keras lagi. Ya, firman Allah berkata dalam Matius, kebaskan debumu kalau orang menolak engkau. Ya mau di apa? Ya, kebaskan debumu, Yesus berkata. Dan tinggalkan dia ketika dia tidak mau dibimbing dalam kebenaran. Tapi saudara kasih Tuhan, kasih Allah tidak seperti itu. Saudara, kasih firman Allah memang pernah Yesus berkata seperti itu kepada orang yang menolak Injil. Tetapi saudara, seterusnya kita nggak lihat itu, tapi kita lihat Yesusnya. Allah tidak pernah meninggalkan hidupnya. Allah tidak pernah membatalkan kasihnya. Amin saudara. Apa saudara kasih Tuhan? Matius 12 ayat 20 berkata, buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Amin. Kasih Allah tidak pernah putus dalam hidup kita. Sekalipun penuh dosa. Hidup yang hancur diubahkan. Ya, kenajisan jadi kebenaran. Dosa diampuni saudara. Karena apa? Buluh yang terkulai tidak pernah akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak pernah akan diputuskannya. Kalau manusia, benci sedikit saudara putus. Aku nggak mau punya hubungan. Makanya saudara kasih Tuhan pasangan-pasangan muda suka seperti ini. Kalau ada masalah, cari yang lain. Putus. Enak sekali bilang kata putus. Kalau saudara kasih Tuhan luka dengan keluarganya, putus hubungan keluarga. Sadis saudara. Seringkali mudah bilangnya putus hubungan keluarga. Hei, kakak dan adikmu itu bertahun-tahun dari kecil kupelihara. Kenapa kamu mudah ngomong putus hubungan keluarga? Inilah dia saudara. Manusia mudah memutuskan. Tapi Tuhan tidak pernah putuskan dirinya dengan kita. Amin. Ya. Firman Allah berkata, manusia cenderung memutuskan segala hal yang hancur. Tetapi Allah tidak, bahkan menerimanya kembali dan dijadikannya manusia baru. Itulah kasih karunia Allah. Saudara, ayo. Ketika kita saudara kasih Tuhan hidup dalam komunitas gereja. Saling melengkapi. Saling mempersiapkan. Tidak apa-apa saudara kasih Tuhan sekalipun pedas masukannya. Terima saja, engkau sedang dilengkapi. Engkau sedang dibangun. Itulah kuasa kasih karunia. Bertujuan untuk melengkapi hidup kita. Selanjutnya saudara, yaitu apa? Meneguhkan. Firman Allah berkata, memanggil kamu dalam kemuliaan, di dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal untuk melengkapi. Yang kedua, meneguhkan. Ini doa Rasul Petrus. Jadi makna doanya ini saudara kasihan dalam sebenarnya kalau mau kita kupas. Dia meneguhkan. Kata meneguhkan itu adalah saudara kasih Tuhan, kuatkanlah. Menguatkan itu artinya meneguhkan kita.
Nah, Petrus siapa? Penulis ini Rasul Petrus, dia sudah pernah menyangkal Yesus. Tetapi Yesus tetap meneguhkannya dia kembali. Ya. Yesus tetap meneguhkan Petrus kembali. Sampai dia menjadi penerusnya kerajaan Allah. Sampai Allah berkata kepada Petrus, Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang ini adalah lewat generasi selanjutnya itu Petrus. Dia yang akan melanjutkan Injil itu. Petrus diteguhkan. Ya. Lukas 22 ayat 32. Ya, firman Allah berkata, waktu itu Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Yesus sudah tahu tidak semua muridnya dapat kuat melawan penderitaan ini. Ya, tidak semua. Maka Yesus ngomong di depan murid-muridnya. Dia berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Allah Yesus sedang berdoa supaya iman murid-muridnya jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, apa katakan? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Kuatkanlah ini memakai kata teguhkanlah saudara-saudaramu. Nah saudara, bisakah kita meneguhkan orang lain? Bisakah kita saling meneguhkan? Bisa saudara. Dengan apa? Katakan, lepaskan kata-kata penguatan. Lepaskan kata-kata berkat. Aku berdosa Tuhan, tidak, kamu tidak berdosa, kamu bisa. Itu sedang meneguhkan. Aku tidak mampu Papa. Aku lemah Papa. Sang papa yang baik bilang, tidak mah kamu bisa. Nah, kamu sedang meneguhkan. Ya. Di pedalaman saya pernah, ini sharing saudara. Saya pernah meneguhkan pernikahan, sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu. Ya. Karena di pedalaman susah yang namanya mengurus surat akta pernikahan itu susah. Karena jauh dari kota. Dari kecamatan Meranti ke Kabupaten Landak itu bisa mencapai 3 jam. Sampai 2 jam lah. Saudara, jadi mereka malas mengurus surat-surat akta pernikahan secara resmi di pemerintahan. Nah saudara, terlebih dari itu karena pedalaman, jadi gereja-gereja taunya ketemu nikahkan, sudah kasih akta nikah gereja. Ya sudah, jemaat kami yang di sana kami kumpulkan ada 10 keluarga saudara, 10 kakak. Kita konseling dengan pengajaran firman Allah. Lalu saudara kasih Tuhan mereka, bawa pasangan mereka, ucapkan janji nikah. Jadi sudah opa, sudah oma, sudah bapak-bapak, sudah ibu, kita teguhkan pernikahannya. Nah saudara kasih Tuhan, nah itu adalah peneguhan pernikahan. Kenapa? Karena mereka sudah di dalam Tuhan, tapi mereka harus diteguhkan kembali. Nah setelah kita keluarkan akta nikah gereja. Nah bapak ibu bisa juga jemaat di sini yang dulu mungkin saudara kasih Tuhan. Pernikahannya bukan di luar Kristen, bukan di dalam Kristen tapi di luar Kristen. Saudara sekarang sudah menjadi satu dari dalam Tuhan, satu keluarga, saudara bisa diteguhkan pernikahanmu. Supaya apa? Supaya di atas dasar firman Allah, Allah adalah gembala yang agung, memberkati rumah tanggamu karena diteguhkan. Nah, ada juga saudara kasih Tuhan prosesi peneguhan ketika saudara kasih Tuhan gagal dalam pacaran, gagal dalam keputusan, maka diteguhkan. Daripada berdosa, daripada hidup dalam kegelapan, hamba Tuhan meneguhkan pernikahan itu. Maka diberkatilah rumah tangganya. Nah, jadi peneguhan ini saudara kasih Tuhan adalah pekerjaannya siapa? Pekerjaannya kasih karunia Allah. Dia meneguhkan kita. Dia menguatkan kita. Saudara, marilah saudara kasih Tuhan ketika ada orang yang merasa gagal, merasa tidak mampu, mau stop pelayanan, teguhkan dia dengan kuasa firman. Amin. Meneguhkan dia, engkau bisa, engkau mampu, engkau dapat berjalan dalam kebenaran, engkau sedang meneguhkannya. Yang ketiga, tujuan kasih karunia, pekerjaan kasih karunia Allah adalah menguatkan kita. Ya. Doa Petrus, melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan. Nah saudara, kadang-kadang dalam pelayanan, kita punya kelemahan. Kelemahannya kadang-kadang bosan. Kelemahannya sepertinya sudah mulai tawar hati. Tapi kalau kembali engkau minta kasih karunia Tuhan itulah yang menguatkan kita. Amin. Kasih karunia Allah itulah yang memberikan kekuatan kepada kita agar kita tidak menjadi lemah. Nah saudara kasih Tuhan, firman Allah berkata, seseorang yang iman, saya ulang,
Kelemahan kita akan dikuatkan oleh kuasa kasih karunia Allah. Karena setiap tantangan yang harus kita lewati, setiap proses yang berat harus kita jalani. Saudara, sebagai pelayan, terkhusus para pelayan saudara, itu memang terkadang-kadang mengalami gesekan-gesekan. Ya, terkadang mengalami kritikan-kritikan. Tapi saudara, kalau saudara berandalkan berjalan dengan kasih karunia, saudara tidak akan menjadi lemah atas masalah itu. Saudara akan terus dikuatkan. Amin. Kita akan mengalami kekuatan ketika kita lemah. Nah, orang yang cenderung imannya lemah, dia harus mengalami kekuatan dulu baru dia bisa refresh melayani Tuhan. Ada enggak pengalaman kalau melayani Tuhan saat WL, saat singer, saat khotbah, saat main musik, ketika engkau melayani, engkau sedang lemah sebenarnya. Ketika engkau mendoakan orang, sebenarnya dalam hatimu orang tidak tahu engkau sedang lemah. Makanya saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu. Ini setiap orang khotbah, WL, nyanyi, melayani. Mukanya saudara kalau dilihat di Facebook, di YouTube, sukacita, haleluya. Tapi dalam hatinya orang tahu enggak masalahnya? Dia sedang lemah. Dia sedang ada masalah. Nah saudara, kalau cenderung saudara kasih Tuhan ada kelemahan, kita jangan ikut pada arus kelemahan itu. Tapi harus kembali kepada kasih karunia Allah. Berdoa. Yakinkan diri kita. Optimis, percaya. Maka saudara kasih Tuhan ketika engkau WL, engkau melayani. Engkau berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Sebelum naik mimbar engkau berdoa dulu. Itu saudara kasih Tuhan, kelemahan kita tuh kayak gak terasa. Pulang selesai pelayanan kayak udah gak ada masalah. Karena apa? Sudah ada kasih karunia yang memimpinnya. Nah makanya pekerjaan kasih karunia yang kedua, yang ketiga adalah menguatkan kita. Amin. Menguatkan kita. 2 Korintus 2 ayat 16. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ayat firman Allah ini berkata apa? Ketika Rasul Paulus di tengah-tengah penginjilan, dia merasa adalah antara hidup dan mati mempertahankan kebenaran. Karena apa? Ketika dia melayani, menginjil, dia dituding oleh pengajaran-pengajaran palsu, oleh nabi-nabi palsu. Dia digosipin, dia diusahakan untuk keluar dari area itu. Sampai dia bilang seperti antara mau mati dia rasanya. Sampai dia ragu, jangan sampai penginjil selanjutnya tidak mampu. Makanya ayat itu berkata, tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugasnya. Nah, saudara, lalu Paulus berkata lagi dalam ayat 17, ya, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Artinya saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah orang yang mencari keuntungan dari firman, dia tidak dan dia mempertahankan dirinya. Karena apa saudara? Karena dia mau hidupnya mengalami kekuatan dari Tuhan asli. Maka daripada itu dia dalam kelemahan dia berkata, cukup kasih karunia Tuhan. Firman Allah berkata kepada Paulus. Karena justru di dalam kelemahannya Paulus, kuasa Allah semakin nyata. Ya. Nah saudara, kita butuh. Saudara kasih Tuhan penguatan. Saling menguatkan. Dalam segala hal keadaan saudara. Yang keempat, pekerjaan kasih karunia adalah mengkokohkan. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3, mengkokohkan. Amin. Nah, yang keempat, pekerjaan kasih karunia Allah adalah mengkokohkan. Dalam konteks pasal 1 Petrus 5 ayat 10, kata mengkokohkan secara harfiah berarti mendirikan fondasi yang teguh. Dalam bahasa Yunani maka temeliosis. Kiasannya adalah sebuah rumah yang dipancangkan fondasi supaya dia kuat dari angin dan banjir. Nah saudara, kita sebagai orang percaya sudah mengalami, saudara kasih Tuhan, kita mengalami perlengkapan, peneguhan, penguatan, lalu kita dikokohkan. Dikokohkan ini saudara kasih Tuhan, kita dimateraikan oleh darah anak domba. Supaya apa? Pendirian kita enggak berubah-berubah. Pendirian kita, prinsip kita tetap firman dalam segala hal, dalam segala badai dan masalah. Firman tetap firman. Banyak orang hari-hari ini ke gereja tapi pendiriannya berubah-berubah. Ya. Ke gereja tapi saudara kasih Tuhan ketika masalah
Saya bingung. Saya pernah dapatkan orang keluar masuk gereja, tapi kalau masalah pergi ke Bantaeng Bulukumba, pergi ke Sinjai, apa yang dicari? Orang pintar. Bingung saya, ini artinya apa? Dia tahu Kristen, tahu rumah Tuhan gereja, mendengar khotbah hanya telinga saja, tapi saat ada masalah, dia tidak kokoh. Pendiriannya berubah-berubah. Nah, saudara, orang yang mau hidup dikokohkan, ada badai masalah tetap Tuhan. Ada problema hidup tetap Yesus yang dicari. Itu kokoh. Jadi dilihat dari mana saudara? Dari cara hidupnya. Nah saudara, pernah satu kali, saya tidak sebut namanya, saya kaget mengalami kecelakaan mobil. Lalu saudara kasih Tuhan, ada orang yang bilang, ada yang santet kok itu. Nah saudara, padahal setiap minggu ke gereja. Kalau saudara kasih Tuhan berdoa, pulang gereja minta hamba Tuhan doakan. Tapi kalau masalah kecelakaan, betul mungkin kau bilang ya dan santet, sudah saya cari. Tanya-tanya orang pintar, saudara hebatnya kemana-mana ditanya. Orang bilang ke sana, dia ke sana. Orang bilang dia ke sana. Nah, saudara kasih, aduh, engkau orang Kristen yang tidak kokoh. Ya, jadi orang yang kokoh adalah tetap pada pendirian. Kebenaran adalah kebenaran. Adalah gayanya orang Kristen kalau cacak bunyi begini. Cacak bunyi. Loh, emang cacak mengiyakan hidupmu? Artinya engkau orang Kristen yang tidak kokoh. Pendirianmu Tuhan, yang ada masalah urusannya dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya laki-laki mengucapkan cinta, yang aku ini sebenarnya susah ngomong toh. Aku nih tiba-tiba cacak bunyi. Tuh benar jawabannya. Cinta. Saudara emang dia mengiyakan hidupmu. Kalau engkau masih seperti itu, tidak kokoh kekristenanmu. Ya, apalagi masa cumbeng. Kalau ke kuburan tidak usah ditanya, orangnya sudah jadi tulang. Ai, datang Kak. Bawa Kak ini. Atau Oma. Belum Kak dapat jodoh Oma. Minta Kak dirigasikan jodoh. Hei, sudah tulang mi. Tanah mi lagi. Apa kamu ngomong sama dia? Baru engkau ke gereja keluar masuk, KKR kau datang, seminar kau datang, tapi masih begitu, engkau tidak kokoh. Amin. Sama-sama yuk katakan amin. Amin. Haleluya. Kalau sekali Kristus, prinsip hidupnya adalah Kristus. Firman Allah, prinsip hidupnya adalah firman Allah. Saudara, kebenaran ini kiranya jadi berkat buat kita. Kesimpulannya saudara kasih Tuhan. Jika kita merasa lemah, berdoalah. Memohon kepada Allah untuk mencurahkan kasih karunia-Nya. Jadi kalau lemah jangan cari yang lain, cari Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan jalan dengan anggapan kita sendiri. Mintalah pimpinan Tuhan agar oleh kuasa kasih karunia-Nya kita diberikan jalan terbaik untuk mendatangkan hidup yang penuh sukacita. Yuk, jangan jalan dengan anggapan sendiri. Saya pria, saya tidak mau jalan dengan anggapannya saya sendiri. Saya belajar terus walaupun pernah jatuh bangun, jalan dengan pimpinannya Tuhan. Supaya jangan saya tersesat. Karena apa saudara, keegoisan pria sangat besar daripada saudara kasih Tuhan. Mungkin wanita seperti itu yang saya tahu. Tapi ada juga yang berbeda sebaliknya. Tapi intinya jangan ego lah. Ya, pria dan wanita jangan besarkan ego lah. Tapi kita berjalan dalam kasih karunia Allah. Yang ketiga, mintalah kekuatan kepada Allah setiap saat. Supaya kita tidak mudah putus asa dan mundur dari pelayanan. Amin. Minta hikmat Tuhan setiap saat. Minta kekuatan Tuhan. Maka kasih karunia Allah itu terus memimpin hidup kita. Hari ini saudara kasih Tuhan, di akhir khotbah saya, apapun keadaannya, berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik, worship leader, para singer. Saudara kasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita selanjutnya akan menikmati perjamuan kudus. Haleluya.
Sungguh Tuhan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Nyanyikan pujiannya saudara. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hati. Ayo udah saudara kita bangkit berdiri. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai hidup. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkau sumbernya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai hidupku. Kami percaya Tuhan ketika kami berjalan dalam kasih karunia Allah. Kami kuat dalam segala masalah. Kami diteguhkan, kami ditopang. Dan kami dikokohkan dalam Yesus. Kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya saudara kasih dan silakan duduk. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Pada para pelayan perjamuan kasih kami panggil untuk ke depan. Tuhan berkati tubuh dan darahmu. Karena tubuh darahmu kami percaya tidak ada lagi untuk sakit penyakit apapun. Kesembuhan dan mujizat menjadi bagian kami. Karena tubuh darahmu telah termaterai dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber. Kasih-Mu Bapa,
semua jemaat kita bangkit berdiri. Saudara kasih Tuhan, marilah kita angkat tubuh Kristus. Kita akan menikmati tubuh Kristus. Dalam tubuh ada ayat firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Firman Allah berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, menjadi Tuhan Yesus Tuhan, mata darah anak domba, kesembuhan dan mujizat di dalam kehidupan kami. Berkati tubuh dan darah ini Bapa, kami percaya Tuhan segala sakit penyakit disembuhkan, dan kami mendapatkan kasih karunia dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pelayan, Bapak-bapak majelis yang luar biasa. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin. Terima kasih buat hambanya telah memberkati kita. Tuhan pakai lebih heran lagi. Kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Mari kita siapkan para yang boleh siapkan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Siang ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan taburan kami Tuhan, Engkau berkati tangan kami yang memberi Tuhan, biarlah menjadi pelebaran akan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, amin. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta.
lagi. Berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yes. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian, buat pekerjaan Tuhan. Bagi yang mau memberikan persembahan lewat transfer, bisa transfer ke rekening Gereja Utusan Pentakosta. Sudah punya rekening sendiri. Ingat 29099 ya. 00 99 19 19. Nomornya bagus 2900 99 19 19. Dihafal ya. Oke. Kita akan berdoa. Pengumuman. Multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar Jemaat hari ini? Senang sekali saya Michelle masih bisa menyapa Jemaat sekalian. Berikut saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Hari Selasa akan diadakan ibadah kunti jam 7 malam yang bertempat di gereja. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama kami di doa puasa setiap hari Kamis jam 3.15 sore di gereja. Kemudian malamnya akan disusul dengan latihan musik ibadah raya oleh tim PW pada pukul 7 malam. Hari Jumat akan diadakan ibadah Jumat Agung di gereja pada pukul 10 pagi. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung bersama kami di ibadah perak yang diadakan setiap hari Jumat bertempat di masing-masing wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi fasilitator perak masing-masing. Halo generasi muda, mari datang dan bergabung bersama kami di ibadah GAP setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Di minggu depan, kita kembali berjumpa dalam ibadah raya dan juga ibadah Paskah jam 10 pagi di gereja. Dan di jam yang sama akan diadakan ibadah Kids for Christ dan Teens for Christ di lantai 2 ruang anak dan juga ruang teens. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama Gubdi Makassar, dan untuk bukti transfernya dapat dikirim atau dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Jika ada di antara Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu dilayani seperti permintaan doa, ucapan syukur, konseling, katekisasi, bimbingan pranikah, penyerahan anak, dan layanan kedukaan, dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp Sekretariat GUP Makassar Kingdom Community. Bagi anak-anak Kids for Christ dan juga Teens for Christ, dimulai dari kelas 4 SD dan ingin bergabung bersama Tamborin, silakan menghubungi Saudari Ika. Live streaming telah ditiadakan, tapi video ibadah raya tetap dapat dinikmati melalui YouTube GUP Makassar Kingdom Community.
Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di minggu ini. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Mulai bulan Mei, gereja kita akan kembali mengadakan ibadah raya 2 kali. Pagi diadakan jam 10 dan sore diadakan jam 5. Kami menginformasikan kepada jemaat yang ingin menyumbang telur Paskah untuk dapat menghubungi Saudari Marta. Disampaikan kepada pemula dan kompi yang mengikuti paduan suara, mohon setelah ibadah untuk tetap tinggal di gereja karena akan ada latihan paduan suara. Demikianlah informasi mengenai kegiatan gereja dalam sepekan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada pengumuman buat lansia, oma-oma, opa-opa di atas umur 60 tahun ya, atau 65. Diharapkan untuk tetap tinggal di gereja setelah ibadah ini, karena ada yang mau disampaikan oleh PDM Julius. Dan satu lagi, untuk profesional muda, ada ibadah buat para profesional muda hari Sabtu ini ya, jam 7 malam di Ruko Latanete. Kami harapkan semua anak-anak muda yang sudah bekerja, walaupun tidak bekerja, yang sudah merasa usia dewasa, boleh ikut hadir. Tuhan Yesus memberkati. Adakah sahabat baru yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Coba lihat kiri kanannya, apakah ada sahabat baru? Tidak ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia, Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat Ucapkan bagi bangsa kami, Tuhan. atas
Mari bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan Sekali lagi ditinggikan. hanya nama Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Atas seluruh bumi. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa kami Bapa. Kami berdiri bagi Indonesia Tuhan. Kami mau Tuhan ada perubahan oleh karena kami ada di Indonesia Bapa. Kami rindu Tuhan, lawatanmu turun ke atas Indonesia. Lawatanmu turun ke atas kami semua Tuhan. Kami rindu Bapa, perubahan terjadi di negeri kami Bapa. Indonesia adalah negara kaya, tetapi kami hidup di bawah kemiskinan Tuhan. Kau taruh pemimpin-pemimpin Tuhan yang takut akan Engkau, sehingga bisa membangun bangsa dan negara kami Bapa. Engkau pulihkan negeri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan, yang ingin mengubah Indonesia dengan dasar-dasar yang lain di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, karena kami ada di bangsa ini Tuhan. Tidak suatu kebetulan Kau taruh kami di bangsa Indonesia Bapa. Supaya kami boleh berdoa, kami boleh saksimu oleh karena kuasa kasih-Mu Tuhan. Indonesia boleh diubahkan, kota kami Makassar boleh diubahkan Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara kami Tuhan dalam menyambut pemilu Bapa. Engkau sendiri mau turut campur tangan Tuhan. Engkau taruh seorang pemimpin yang daripadamu Tuhan. Pemimpin yang betul-betul takut akan Engkau Tuhan. Pemimpin yang dicintai rakyat Bapa. Pemimpin yang menjalankan kewajibannya dengan benar Tuhan. Kami rindu Bapa. Indonesia boleh bangkit. Indonesia boleh menjadi negara yang maju. Dan kami juga berdoa Bapa, buat seluruh bangsa-bangsa yang ada di bumi ini Bapa. Khususnya bangsa-bangsa berdasarkan agama yang mereka percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kami mau Tuhan, di mana anak-anak-Mu berada Bapa, mereka boleh mengubahkan bangsa dan negara mereka Bapa. Sehingga ada kerukunan di bumi ini Tuhan. Tidak ada perpecahan antara bangsa-bangsa. Kami rindu Bapa, tuaian besar-besaran terjadi. Hujan akhir itu terjadi Bapa. Banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami rindu Bapa, khususnya buat Makassar kota kami tercinta. Biarlah Tuhan kuasa-Mu menaungi, mencengkeram orang-orang yang ingin berniat jahat. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Patahkan Tuhan orang oknum-oknum yang ingin berbuat jahat. Oknum-oknum yang mengacaukan bangsa negara kami Tuhan. Yang ingin mengacaukan kota kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masuk Tuhan. Menembus, mengubahkan mereka Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu Bapa. Gereja utusan Pantekosta. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buat Bapak Gembala Paraya yang ada di Israel Tuhan. Kau lindungi, Kau jagai Tuhan. Penyertaan kuasa-Mu turun Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Kau membuka pembukaan firman-Mu Tuhan. Kau mau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Kau ingin sampaikan kepada jemaat GUP Tuhan, Kau sampaikan. Kau nyatakan kepada hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Ibu Gembala, Ibu Rahel, kami serahkan dalam tangan-Mu serta anak-anak Tuhan. Kau berkati Tuhan. Menjadi gembala kami Bapa. Menaungi kami.
menjagai kami, mengasuh kami sebagai domba-dombanya. Kau berikan suatu kekuatan, kuasa kasih-Mu turun Tuhan, mengalir dari gembala Tuhan, turun ke majelis, turun ke kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kesatuan itu Tuhan, kesatuan kuasa-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, banyak penuaian jiwa-jiwa terjadi Tuhan. Buat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau angkat, Kau sembuhkan. Yang mengalami kesusahan Tuhan, Kau hiburkan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan jalan keluar Bapa. Karena kami tahu di dalam Engkau, semua akan terselesaikan dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus. Buat anak-anak-Mu juga yang berulang tahun Tuhan, pada bulan ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berikan mereka hikmat, makrifat, berkat-berkat-Mu. Mereka boleh sadar setiap umurnya bertambah, usia mereka semakin dewasa. Dan kami rindu juga Tuhan, usia kami semakin dewasa di dalam kerohanian kami. Kami bukan anak-anak, kami mau menjadi dewasa. Kami mau seperti Engkau Tuhan, sempurna di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat tetangga kami sebelah kanan dan kiri Tuhan. Di sekitar gereja kami, Kau mau tolong, biarlah Tuhan, mereka mau melihat Engkau ada. Kau adalah Allah yang hidup melalui kehidupan kami Tuhan. Kami mau melalui GUP Tuhan, tetangga kami diberkati. Mereka boleh mendapatkan Tuhan pencerahan. Boleh bertumbuh dengan Engkau Tuhan Yesus. Rencana gereja Tuhan, untuk melebarkan Tuhan. Ke kanan, ke kiri, atau ke belakang Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau berikan kami Tuhan sebuah lahan lagi Tuhan. Untuk kami pakai Bapa. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Firman Allah berkata dalam Malaki 3:10, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Maka ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan berkat Allah akan dicurahkan kepadamu. Belang-belang pengirik pindahan akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang setia memberikan persembahan persepuluhan. Lipat gandakan berkat Tuhan Yesus atas kehidupan bisnis usaha bahkan keluarga mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan membuatnya berhasil dengan waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami berdoa Tuhan ucap syukur. Haleluya, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus yang sempurna, turun menyertai kami semua dari hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Perhatian buat